dari kelas 5B, mata kuliah Komputer Akuntansi, jurusan S1 Akuntansi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan video tutorial penggunaan software Akulet sebagai bentuk pemenuhan tugas akhir semester mata kuliah Komputer Akuntansi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah penggunaan Akulet yang meliputi modul 1 yaitu setup awal, modul 2 pembelian, modul 3 penjualan, dan modul 4 persediaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang modul 2 yaitu pembelian. Oke, langsung saja ke langkah-langkahnya. Kita lanjutkan ke modul 2 yaitu pembelian. Di sini pada tanggal 2 Januari, bagian gudang mengajukan permintaan barang sebagai berikut. Karena ini bagian gudang mengajukan permintaan pembelian barang, maka kita menggunakan fitur persediaan, lalu ke permintaan barang. Lalu kita isi tanggalnya sesuai tanggal transaksi 2 Januari 2023 beli barang. Lalu kita isi barangnya secara manual, yaitu kita isi pertama itu ada meja persegi, kuantitasnya itu 10. Ininya tanggalnya dimintanya 2 Januari. Dimintanya tanggal 3 Januari. Kita isi di sini 3 Januari. Di sini kan 2 Januari. Januari meja persegi ini. Terus ini tanggal 3 Januari, tanggal 1 2023. Kuantitasnya 10. Kita klik lanjut. Maka ada import. Kita lanjutin ke meja bundar. Sama tanggal 3 Januari 2023. Jumlahnya meja bundar itu 20. Lalu kita klik lanjut. Terus meja kerja. Tanggal dimintanya tanggal 3 Januari 2023. Kuantitasnya meja kerja itu 10. Nantikan ke persediaan tanggal sudah, barang sudah, tanggalnya sudah sesuai. Lalu kita ke info lainnya. Kita copy keterangan dari sini. Terus sudah kita simpan. Yang tadi kita close saja. Lalu kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu tanggal 3 Januari, perusahaan membuat PO atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya. Karena tadi sudah diinput permintaan barangnya, kita tanggal ini menginput PO-nya.
Caranya itu ke pembelian, ke pesanan pembelian. Kemudian kita isi pemasoknya. Yang pertama itu PT Sejahtera. Karena ada dua pemasok, itu PT Sejahtera dan PT Perkasa Jaya. Tanggalnya kita ubah tanggal 3 Januari 2023. Lalu kita pakai fitur ambil karena kita sudah pernah menginput barangnya ke permintaan. Kita cari ke kantor pusat. Untuk PT Sejahtera itu hanya meja bundar, maka yang tidak ada di list kita tidak centang. Lalu seperti ini. Kemudian kita lanjut. Sudah sesuai 20 sesuai sama yang di sini. Lalu meja bundar doang sesuai kuantitasnya. Harganya diisi 95.000. Keterangan gudangnya tidak ada. Kita lanjut aja. Kemudian info lainnya kita pilih aja alamat yang di sini sebagai alamat kita. Kemudian bagian keterangannya jadi sesuai dengan soal. Tanggal pengiriman itu tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 4, maka diisi di sini tanggal 4 Januari 2023. Kemudian untuk pengirimannya nggak ada keterangannya. Untuk pajaknya juga tidak ada keterangannya dan LOB-nya juga tidak ada keterangannya. Kalau yang kena pajak ini kita centang karena semua transaksi pesan itu memang kena pajak. Lanjut bagian biaya lainnya. Di sini tidak ada keterangannya, jadi kita kosongkan. Jadi hanya kita isi rincian barang dan info lainnya. Kalau sudah, kita tinggal save saja. Jadi kan sudah PT Sejahtera. Nah, PT Perkasa Jayanya belum ada. Jadi kita input lagi ke PT Perkasa Jaya. Tanggalnya disesuaikan. Tanggal 1 2023 3 Januari 2023. Ini kita pakai fitur ambil dari permintaan sama seperti tadi. Kita lihat di sini meja persegi dan meja kerja, maka sudah sesuai. Kita klik lanjut. Lalu kita edit pada meja seginya, itu harganya itu 77.000. Untuk keterangan gudangnya tidak ada. Kita lanjut. Meja kerja juga seperti itu, kuantitasnya sama, harganya itu 88.000. Untuk keterangan gudangnya tidak ada, maka kita klik lanjut. Kita isi ke info lainnya. Alamatnya, alamat pesan kita. Keterangannya itu dari soal. Kita hapus yang PT Sejahtera-nya. Karena tadi sudah diinput PT Sejahtera.
Tanggal pengirimannya itu tanggal 4 Januari 2023. Untuk pajaknya checklist kena pajak. Pengirimannya tidak ada, FOP-nya tidak ada. Syarat pembayarannya tetap. Nah, tidak ada potongan. Selanjutnya setelah selesai di bagian yang lainnya tidak ada keterangannya, maka yang diisi hanya rincian barang dan info lainnya. Lalu kita klik simpan. Kita lanjut ke tanggal 4 Januari 2023. Pada tanggal 4 ini perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Sejahtera pada tanggal 3 Januari 2023. Atas pesanan kemarin, ini kita menerima barangnya. Caranya itu ke pembelian ke penerimaan barang, kita isi PT Sejahtera, tanggalnya 4 Januari 2023. Nomor terimanya itu nomor surat jalan. Kalau udah kita pakai fitur ambil dari pesanan. Karena ini transaksinya bukan transaksi pertama, maka kita menggunakan fitur ambil. Jika transaksinya itu pertama itu, maka kita harus menyebutnya terlebih dahulu. Dan kita klik pesanan. Kita klik untuk pesan. Lalu ada meja bunda di sini, 20 gudangnya masih gudang belakang. Kita lanjut, kita edit dulu. Kita edit. Karena di gudang depan, maka kita ganti depan. Lanjut, kita ke info lainnya, alamatnya, itu keterangannya kita isi yang di sini. Ini alamatnya, alamat kita, alamat yang tadi. Ini langsung otomatis. Atau kita bisa isi alamat perusahaan PT Ekonom Jaya Jaya. Tanggal pengirimannya tanggal 4, sudah sesuai. Pengirimannya itu menggunakan mobil box. Jadi kita tambahkan mobil box. Karena belum ada datanya, kita simpan mobil box sebagai data baru. Kalau sudah, kita bisa langsung simpan saja. Isinya yaitu barang dan info lainnya. Kita simpan. Kita lanjut ke tanggal 5 Januari, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Perkasa Jaya pada tanggal 3 Januari 2023. Kalau ini berarti menerima barang sekaligus tagihannya. Jadi kita langsung membuat faktur pembelian. Itu dengan cara
pembelian, kemudian ke tur pembelian. Lalu kita pilih pemasoknya. Pemasoknya itu PT Perkasa Jaya. Tanggalnya kita isi 5 Januari 2026. Ambil dari pesanan. Ada 2, yaitu meja persegi sama meja kerja. Tidak benar. Sudah sesuai. Lalu kita ke info lainnya. Untuk nomor fakturnya itu ini. Untuk rekening data tidak ada keterangannya, maka kita kosongkan. Lalu untuk keterangannya dari ambil dari sini. Kemudian tanggal fakturnya sama. Ini belum ganti. Untuk ini 5 tanggal 1. Jenis dokumennya itu di Gonggung. Di sini banyak tipe-tipe tur pajaknya. Karena saat tidak ada keterangannya, maka kita pilih di Gonggung. Untuk pajaknya dicek ke Sina Pajak, termasuk pajaknya tidak ada keterangannya. Tanggal pengirimannya itu tanggal 5. Karena di sini dia menerima barang sekaligus menerima tagihannya. Di tanggal 5 bulan 1 2023. Mobil box itu untuk pengirimannya. Nah, di sini barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek kembali di rincian barang. Kita cek, ini masih di gudang belakang, maka kita bisa ganti ke gudang depan. Juga diedit ke gudang depan. Ayo. Kalau barangnya itu sedikit, kita bisa edit satu-satu. Jika barangnya banyak, kita bisa edit dari sini. Kita ubah gudang, lalu kita pilih depan. Nah, di sini lalu bisa ke ubah semuanya nantinya. Biaya lainnya tidak ada, maka kita langsung save. Selanjutnya kita lanjut ke tanggal 6 Januari, yaitu perusahaan melunasi hutang kepada PT Perkasa Jaya untuk nomor faktur sebagai berikut. Pembayaran dilakukan dengan cek Bank Mandiri dan jatuh tempo tanggal 12 Januari 2023. Ini pelunasan pembelian, maka ke fitur pembelian, ke pembayaran pembelian. Selanjutnya kita isi ini pembayaran kepada Perkasa Jaya untuk banknya Bank Mandiri. Tanggal bayarnya 6/01/2023. Selanjutnya kita pakai fitur ambil. Kita cari sesuai dengan nomornya.
Lalu kita cek list yang sesuai sama dengan nomornya aja. Kita lanjut. Di sini tidak ada keterangan biaya yang dibayarkan berapa, jadi kita anggap semuanya dibayarkan. Kita ke sini ke infonya, kita pilih transfer bank, rekening, menggunakan cek dia, gunakan cek, maka kita pilih cek giro. Untuk nomor ceknya GR 095. Untuk rekening banknya belum ada datanya. Untuk tanggal cek itu tanggal jatuh temponya yaitu 12/01/2023. Keterangannya kita ambil dari soal. Ya, pembayaran sudah diisi. Pembayarannya sesuai. Lalu kita tinggal save saja. Kita sudah, kita lanjut ke transaksi tanggal 8. Yaitu perusahaan penerima tagihan dari PT Sejahtera atas penerimaan barang tanggal 4 Januari 2023. Dan nomor faktur sebagai berikut. Barang yang dibeli dikirim menggunakan vendor jasa angkut yaitu Armada Express. Buat vendor baru dengan yang bertanggung IBR. Maka kita akan membuat vendornya dulu. Dengan cara pembelian, kita buat vendor dulu, vendor baru ke pemasok. Pembelian pemasok. Setelah itu kita pilih isi dengan Armada Express. Untuk uangnya Indonesia rupiah. Kita langsung save saja. Kemudian kita ke pembelian, faktur pembelian. Kita pilih PT Sejahtera tanggal 8 Januari 2023. Kita pakai ambil dari penerimaan. Kita pilih ini nomornya sesuai dengan yang sebelumnya. Sini meja bundar sesuai. Kita lanjut, akan muncul seperti ini. Lalu kita ke info lainnya, kita isi nomor fakturnya sejak 017. Lalu keterangannya kita copy. Isi alamatnya sesuai tanggal pajak, ditulis tidak ada keterangan. Untuk pengirimannya tanggal 4. Yang di sini di biaya lainnya itu ada biaya angkut tadi kan. Kita klik angkut dan kemudian kita cek list ke barang.
kita isi ini Armada Express. Kita isi nominalnya itu 500.000. Klik lanjut. Ini sudah ribut. Kemudian kita bisa langsung save saja. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke tanggal 9 Januari. Yaitu perusahaan menerima tagihan dari Armada Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Sejahtera tanggal 8 Januari kemarin. Jadi manufakturnya sekian, tagihannya sekian. Jadi kita ke menu pembelian, kita ke faktur pembelian, kemudian kita pilih Armada Express. Kita isi tanggalnya 9/01/2023. Lalu kemudian kita pakai fitur ambil dari biaya pembelian. Ini tadi muncul yang tadi pembeliannya 500.000. Klik lanjut. Karena dia merupakan biaya lainnya atas pembelian barang, maka di rincian barang ini kosong. Maka kita ke biaya lainnya. Ke info lainnya terlebih dahulu. Kita input nomor fakturnya ini. Kalau ini tidak benar, kita ganti ke net 30 aja. Kita isi alamatnya. Kita isi keterangannya. Lalu nama pengirimannya kita samakan dengan tanggal fakturnya, yaitu tanggal 9/01/2023. Pengirimannya tidak ada keterangan. Kemudian FOB-nya juga, pajak juga tidak ada, maka kita lanjut. Kita kan tadi asumsinya 500.000, tapi ternyata hanya 475, maka kita edit di sini menjadi 475. Lalu kita ke infonya, isi dengan beban angkut kalian. Lanjut. Dan kita simpan untuk tanggal transaksi 5 Januari 2023. Kemudian kita lanjut ke tanggal 10 Januari. Itu perusahaan melakukan deposit kepada PT Mutiara Bersama sebesar 7.500.000 dengan nomor faktur berikut. Pembayaran dilakukan dan transfer menggunakan Bank Mandiri. Jadi kita melakukan uang muka terlebih dahulu pada PT Mutiara Bersama. Kita ke pembelian, kemudian uang muka pembelian. Untuk pemasuknya kita pilih PT Mutiara Bersama. Tanggalnya 10 Januari 2023. Uangnya tidak ada. Si uang langsung kasih uang kan aja 7.500.000. Karena di sini termasuk pajak, maka kita centang. Ini kita pilih EPN. Hasilnya sesuai. Kemudian kita ke info lainnya, dan fakturnya ini diisi. Kemudian rekening banknya belum
ada ini diisi dengan alamat. Keterangannya kita copy dari sini. Kemudian kalau sudah diisi, maka kita proses, karena ini langsung bukan pembayaran kan. Kita proses ke pembayaran. Lalu di sini kita isi banknya itu dengan Bank Mandiri. Tanggal bayarnya itu 10 Januari 2023. Bentuknya pembayarannya sesuai. Kemudian info lainnya, dia menggunakan transfer. Untuk keterangannya kita isi dengan saya lalu sudah, kita langsung save saja. Itu ada tanggal transaksi 1 Januari. Kemudian kita lanjut ke tanggal 11 Januari. 11 Januari ini perusahaan melakukan pesanan pembelian kepada PT Mutiara Bersama dengan detail sebagai berikut. Maka kita input ke pembelian, kemudian pesanan pembelian, kemudian pilih pemasoknya itu PT Mutiara Bersama. Dengan tanggalnya kita isi sesuai 11/1/2023. Karena sebelumnya kita belum menginput, maka kita tidak menggunakan fitur ambil, maka kita input secara manual untuk Persibat. Kuantitasnya 250, harganya 50.000. Keterangan gunanya nggak ada. Kita ke info lanjut, info lainnya kita isi alamat, lalu isi keterangan. Pengiriman kita samakan dengan tanggal faktur. Pembeliannya ya lainnya nggak ada, langsung bisa save. Ya kita langsung lanjut ke tanggal 12, yaitu perusahaan menerima barang sekaligus tagihan atas pesanan pembelian pada tanggal 11 Januari. Barang dimasukkan ke gudang depan. Pada waktu yang diterima sebagai berikut. As tagihan dari perusahaan menggunakan deposit. Jadi kita langsung aja ke fitur pembelian, lalu kita pilih pemasoknya itu 11 Mutiara Bersama. Kemudian kita ambil ke pesanan. Karena kita tadi pesannya ke bar aja, kita ambil opsi bar. Ini semuanya. Kemudian barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek, ini masih gudang belakang. Karena di soal masuk ke gudang depan, maka kita ganti jadi gudang depan.
sudah klik lanjut. Kemudian sudah terinput. Kemudian ke info lainnya. Untuk nomor fakturnya itu saya di sini faktur Januari. Alamatnya kita ambil dari sini. Pengirimannya tanggal 12 2023. Tanggal fakturnya juga tanggal 12/01/2023. Kiriman juga tidak ada keterangan, FOB juga tidak ada keterangan, ya lainnya tidak ada keterangan. Dan di sini ada uang muka. Karena sebelumnya kita sudah makan uang muka, maka di sini ada keterangan kan, fakturnya. Kita cari uang mukanya. Sini 7.500.000. Kita gunakan semuanya. Jadi sini sudah terinput uang mukanya, maka kita save saja. Oke. Kita lanjut ke tanggal 12 Januari lagi, yaitu perusahaan mengatur satu set kursi bar yang dibeli kepada PT Mutiara Bersama dengan faktur nomor sebagai berikut. Maka caranya itu ke pembelian atau pembelian. Kemudian masuknya kita pilih PT Mutiara Bersama. Untuk tanggalnya 12/01/2023. Per fakturnya kita cari faktur Januari 906. Pakai fitur ambil kursi bar. Karena kursi satu doang yang diretan, maka kita edit kuantitasnya satu barang aja. Dan kita klik lanjut. Dari gudang depan dipotong sudah sesuai. Dan kita isi ke info filenya. Ini kita enter ke alamat masak. Dan keterangannya ini bukan biaya lainnya. Karena tidak ada keterangan biaya lainnya, maka tidak ada yang diinput. Kita langsung save saja. Yuk, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 13 Januari. Nanti di sini tanggal 13 Januari itu perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Dan informasi sebagai berikut. Maka karena di sini ada keterangan ada item baru, maka kita tambahkan terlebih dahulu. Bahkan ke persediaan atau ke barang dan jasa. Sini belum ada meja kaca, maka kita tambahkan.
meja kaca, kategorinya meja. Terus barangnya besar, pada barangnya otomatis. Kemudian satuan itu ICS. Ini itu kebagian lain jual pembelian harga ciloknya 3 juta, which-nya 375. Kemudian dikenakan PPN 11%. Kemudian kita simpan. Terus langsung membuatkan faktur pembelian. Meskipun dia tunai, maka kita harus membuat faktur pembeliannya. Dengan cara itu ke pembelian, terus ke pembelian, isi pemasukan tanggalnya diisi. Kemudian kita tambahkan secara manual meja kaca. Sebanyak 100, which is 85.000. Barangnya dimasukkan ke gudang depan. Lanjut ke bagian lainnya. Manufakturnya ini alamat kita namanya ini tanggal 13 di mana sama untuk pengirimannya tidak ada keterangan akan dikosongkan. Biaya lainnya juga tidak ada. Kalau ini secara tunai, maka kita langsung proses ke pembayaran. Kita pilih Bank Mandiri. Pembayaran tanggal 13. Bayarnya sama kebutuhannya transport. Ini keterangannya bagian Microsoft. Kemudian kalau sudah, di save saja.
lupa diganti, makanya tadi ada error. Kayaknya tanggal 12 01/2023. Kita simpan. Maka datang kita edit kembali, simpan. Nah, sudah selesai untuk yang tanggal 12 tadi. Selanjutnya itu tanggal 14 bisa melakukan pembelian pada CV Sumber Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang dikirimkan setelahnya. Maka kita aktifkan terlebih dahulu tagihan di mukanya dengan cara pengaturan referensi ke fitur, ke pembelian, tagihan di muka, mendahului terima barang. Dan kita simpan. Dan kita ke kemudian kita cek dulu apakah ada CV Sumber Kayu. Di sini belum ada CV Sumber Kayu. Maka kita input pemasok baru, CV Sumber Kayu Indonesia atau lokal. Kita langsung save. Kita bisa langsung menyebutkan membuat faktur, yaitu pembelian, faktur pembelian, selanjutnya setelah faktur pembelian kita pilih CV Sumber Kayu. Isi tanggal 6, 14, 2023. Kita kemudian diaktifkan dulu tagihan di muka. Lalu kita mengisi rincian barangnya. Sama ada kursi kerja yang kuantitas 100 dan harganya 100.000. Diskon 15%. Kita lanjut. Kursi santainya di kursi santai kuantitasnya 50, harganya 80.000. Yang lanjut kita ke info lainnya, manufakturnya sumber
tunai akan COD. Kita pilih alamat, kita copy dari soal, segini, tanggal primanya, tanggal 15 Januari. Januari 2023. SOP-nya tidak ada, pengirimannya tidak ada, biaya lainnya tidak ada. Kita langsung proses ke pembayaran. Pembayaran ini menggunakan Bank Mandiri. Tanggalnya 11. Pembayarannya semuanya. Kita ke infonya. Metode bayarnya itu transfer. Keterangannya itu pembayaran CP Sumber Kayu. Kita bisa langsung save. Selanjutnya ke tanggal 15 transaksinya itu perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 14 Januari dengan nomor sebagai berikut. Pengiriman dilakukan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang depan. Maka itu pembelian penerimaan barang. Tapi CP Sumber Kayu tanggalnya 15. Terus nomor terimanya itu SC 1010. Kita pakai fitur ambil tagihan dibuka. Terus kita pakai aja. Barang dimasukkan ke gudang depan. Kita cek masih di belakang, maka kita ubah gedungnya menjadi gudangnya menjadi gudang depan. Kita ke info lainnya, alamatnya isi dengan alamat perusahaan. Kirimnya itu tanggal 11. Pengiriman menggunakan mobil box. Nama mobil box. Sebenarnya tidak ada. Lalu bisa langsung kita simpan. Selanjutnya ke transaksi 16. Itu perusahaan melakukan PMS pembelian tanggal 14 Januari kepada CP Sumber Kayu untuk kursi santai sebanyak 1 pieces dan barang dikeluarkan dari gudang depan. Hal ini dilakukan karena ada bagian kursi santai yang rusak. Maka kita aktifkan dulu fitur klaim pemasoknya. Kita ke pengaturan, reference, kita ke fitur bukan begitu, yang pemasoknya diaktifkan.
kemudian kita simpan. Kemudian kita ke pembelian, klaim pemasok. Terus kita kemudian ke sumber kayu, pilih untuk sumber kayu, tanggalnya tanggal 16. Kemudian kita input kursi santai sebesar 1. Ini dikeluarkan dari gudang depan. Kemudian kita klik lanjut, kita ke info lainnya, kita isi alamat pemasok. Keterangannya kita isi kopi dari soal, lalu setelah sudah kita bisa save ya. Tanggal 17, perusahaan menerima barang atas klaim pembelian yang dilakukan pada tanggal 16 Januari 2023 untuk kursi santai dimasukkan ke gudang depan. Pertama itu kita setting dulu akunnya, maka setting dulu di perusahaan preferensi, klik pengaturan preferensi, kemudian ke akun perkiraan, kemudian ke barang dan jasa, bagian beban pokok penjualan. Ini ada beban pokok penjualan akan ditambahkan, jadi tambahkan selisih barang diterima. Kemudian simpan. Kesediaannya udah masuk ke dalam pokok jualan. Kemudian kita simpan. Setelah disetting, kita klaim pembeliannya dengan cara ke pembelian, ke klaim pemasok,
sisaan kita yang kemarin, kemudian kita lanjut. Ini juga tanggal 17. Kemudian kita ke info lainnya, kita isi halaman semester. Keterangannya kita salin dari soal. Lalu kembali lagi, kita cek di sini ada dimasukkan ke gudang depan, kita cek sudah betul, kemudian kita lanjut. Setelah itu kita save. Tanggal 26 Januari itu perusahaan melakukan pembelian kepada C. Customer Kayu, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Maka atas pembelian ini mendapat diskon. Maka kita aktifkan terlebih dahulu fitur pembelian. Karena kita cek dulu fitur tagihan di muka. Karena tadi sudah udah diubah, maka tidak perlu lagi, maka kita langsung saja ke input fakturnya, yaitu di pembelian, kemudian ke faktur pembelian. Itu pilih CV Sumber Kayu, tanggalnya 26 2023. Lalu kita input barangnya, ada meja bundar, kuantitasnya 50 dengan harga 110. Dan kita berlanjut. Dan ada meja persegi, kuantitasnya 50, harganya 110. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada meja kaca, kuantitasnya 50, harganya 80. 50, harganya 85.000. Kita klik lanjut. Kita ke info lainnya, fakturnya sebentar. Oh iya, karena ada tagihan di muka, maka harus diaktifkan ininya. Kita isi alamatnya, kemudian isi keterangannya, tanggal lahir mana, pikir tanggal untuk pengiriman tidak dapat orangan, lalu ini juga tidak ada kurungan. Kemudian ada diskon faktur 7.250. Kita tuliskan di bagian sini 50. Jadi
Lalu kita proses ke pembayaran. Gunakan Bank Mandiri. Tanggalnya Rp26. Itu ada pendapat tidak? Jumlahnya sesuai. Kita ubah ke implemen, kita ubah ke cek giro. Dan dia mau cek giro, kita masukkan nomor ceknya. Tanggalnya 6/9/09. Keterangannya pembayaran JP Sumber Kayu. Udah, langsung kita simpan. Selanjutnya transaksi terakhir itu perusahaan menerima barang atas pembelian CV Sumber Kayu tanggal 26 Januari. Jadi kita ke fitur pembelian, kemudian ke penerimaan barang, kita cari pemasoknya CV Sumber Kayu, tanggalnya 27/1/2023, terimanya 7780. Pakai fitur ambil tagihan di muka, ya. Lanjut. Barang kita ubah gantinya karena barang dimasukkan ke gudang depan. Udah terubah. Lalu kita ke info lainnya, kita isi dengan alamat perusahaan. Kemudian keterangan kita ambil dari soal. Tanggal kirimnya tanggal 27. Semuanya menggunakan mobil box. Sudah, kita simpan. Kita simpan. Oke. Kalau sudah, maka kita sudah selesai untuk mode pembeliannya. Maka itu dia transaksi dari modul pembelian. Dan video tutorial yang saya sampaikan semoga dapat memberi manfaat dan menambah pemahaman mengenai penggunaan software. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan modul 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.